Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang DML dan DCL. Pembahasan pertama yaitu DML. Apa itu DML? Jadi, DML itu adalah Data Manipulation Language, yaitu sebuah pernyataan SQL atau SQL statement yang digunakan untuk memanipulasi data, yaitu berupa mengambil data, menambah data, ataupun mengubah data dari struktur objek database yang kita buat sebelumnya. Perintah SQL DML sendiri itu terdiri dari select, insert, update, dan delete. Nah, di DML sendiri itu mempunyai perintah. Ada beberapa perintah, yaitu yang pertama ada group by. Perintah group by itu merupakan sebuah fungsi yang mirip seperti distinct. Jika kalian lupa distinct, bisa distinct itu dari bab 3 atau dari materi sebelumnya seperti itu. Query ini digunakan untuk mengelompokkan sebagai pengelompok data berdasarkan kolom yang diberi group by seperti itu. Untuk struktur query sendiri untuk struktur group by sendiri yaitu select, kemudian nama kolom yang dimasukkan, kemudian fungsi group by-nya dari group by sendiri yaitu bisa sum, average, count, max, ataupun min. Kemudian kolomnya apa? Kolom dari nama tabel ini. Kemudian from dari nama tabel. Kemudian nama kolom ini nanti akan di group by seperti itu. Nah, group by sendiri itu mempunyai fungsinya masing-masing seperti yang saya sebelumnya sudah bicara. Yang pertama ada fungsi sum, yang kedua ada average, ketiga ada count, keempat ada max, dan kelima ada min. Yang pertama yaitu fungsi sum, group by dengan fungsi sum. Fungsi dari sum digunakan untuk menghasilkan nilai total dari sebuah kolom dengan tipe data numerik. Jadi fungsi sum ini digunakan untuk mentotal harga. Seperti contohnya mentotal harga. Ketika kalian pergi ke minimarket, ketika kalian ingin membeli sesuatu yang harga barang banyak, nah kan biasanya di kasir kan akan di total harganya. Nah, fungsi sum sama seperti kasir tersebut. Dan ingat kembali untuk menghitung fungsi dengan sum itu harus menggunakan tipe data numerik. Jika tidak, maka akan error karena tipe datanya tidak bisa ditambahkan seperti itu. Untuk struktur query-nya seperti ini, select tanggal transaksi, berarti kita nama kolomnya tabel tanggal transaksi, kemudian fungsi sum menghitung total dari total pembayaran, kemudian kita beri nama total transaksi. Nah, kita ambil dari TB transaksi. Kemudian tanggal transaksi ini kita group by-kan. Kalau kita contohkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat total transaksi dari total pembayaran. Dari 12 transaksi itu mempunyai total pembayarannya masing-masing. Nah, untuk fungsi sum sendiri itu mentotal hargakan dari total pembayaran tersebut. Jadi totalnya itu, total transaksinya itu ada sekitar 24 juta seperti itu. Itu untuk yang sum.
Yang kedua itu fungsi average. Fungsi average digunakan untuk menghasilkan nilai rata-rata. Jadi kalau yang sum itu untuk total harga, eh, untuk total sebuah kolom. Kalau average itu digunakan sebagai nilai rata-rata dari sebuah kolom. Untuk struktur query-nya itu tidak hampir sama, cuma berbeda di fungsinya saja, yaitu select tanggal transaksi. Jadi kita memilih nama kolom tabel transaksi, kemudian kita fungsikan average total pembayaran, kemudian kita beri nama total transaksi. Kemudian kita ambil dari TB transaksi, kemudian tanggal transaksi ini kita group by-kan. Kalau kita coba, nah ini saya ambilkan juga, apakah bisa? Nah, jadi pembayaran ini itu di average-kan, dirata-ratakan menjadi harga 20 juta atau 2 juta. 2 juta kan 3, oh ya 2 juta. 2 juta. Jadi merata-ratakan total pembayaran seperti itu. Kemudian yang ketiga ada fungsi count. Fungsi dari count ini digunakan untuk menampilkan nilai jumlah data atau baris dari sekelompok data, tabel, ataupun view. Jadi fungsi count ini digunakan untuk kita menampilkan data dengan nilai jumlah data dari sekelompok tabel tersebut. Jadi kalau semisal kita memasukkan dari tabel A, kemudian di tabel A itu terdapat misalnya ada 10 orang yang sedang transaksi, maka ketika kita menggunakan fungsi count ini akan muncul angka dari jumlah data yang kita masukkan pada tabel tersebut. Contohnya struktur query-nya seperti ini. Select tanggal transaksi, kemudian count. Bintang ini bertujuan untuk mengambil keseluruhan data. Kemudian banyak transaksi. Dari TB transaksi, kemudian tanggal transaksi digroup by-kan. Kalau kita coba ini tanggal transaksi, maka bisa. Nah, kita bisa melihat perbedaannya. Kita menampilkan tanggal transaksi. Tanggal transaksinya itu 2021 5/7. Transaksinya yang ada pada data di TB transaksi itu ada berapa? Ada 12. Makanya untuk fungsi count itu menunjukkan angkanya dari data yang sudah dimasukkan sebelumnya, seperti itu. Kemudian ada fungsi max. Fungsi max itu digunakan untuk menghasilkan nilai tertinggi dari sebuah nilai kolom. Jadi fungsi max itu mengambil nilai yang paling tinggi dari sebuah kolom dengan tipe data numbering seperti itu. Nah, ini kita struktur query-nya yaitu select jenis kendaraan. Ya, kita menggunakan jenis kendaraan, kemudian kita pakaikan max, fungsi max dari harga sewa. Fungsi max dari harga sewa, kemudian kita beri nama harga sewa tertinggi. Kemudian dari tipe kendaraan, kemudian jenis kendaraan ini kita group by-kan. Kita coba select bintang tipe kendaraan.
hasilnya adalah seperti ini. Jenis kendaraannya ada 3, yaitu bus, minibus, dan MPV. Nah, dari jenis kendaraan bus, itu harga sewa tertingginya ada berapa? Ada 2.500.000, seperti tampilan yang ada di bawah sini. Kemudian untuk jenis kendaraan minibus, harga sewa tertinggi adalah 1.500.000. Ini ada 2. Kemudian untuk MPV itu harga sewa tertinggi hanya 300.000. Ya, 300.000 seperti ini. Nah, itu untuk fungsi max. Kemudian ada fungsi min. Nah, fungsi min itu kebalikan dengan fungsi max. Kan fungsi max kan berfungsi sebagai untuk menampilkan data yang mempunyai nilai data paling tinggi, sedangkan untuk fungsi min itu bertujuan untuk menampilkan data yang nilainya paling rendah di dalam tabel tersebut. Struktur query-nya hampir sama seperti yang max, cuma perbedaannya hanya di fungsinya, yaitu fungsi min, seperti itu. Kalau kita coba jalankan, pilih select juga. Nah, seperti ini. Jenis kendaraan bus itu akan menampilkan harga sewa paling rendah, yaitu 2.500.000. Untuk jenis kendaraan minibus, harga sewa yang terendah adalah 1 juta. Sedangkan untuk MPV, itu harga sewa terendah adalah 2.250.000. Ini untuk MPV, ini untuk minibus, dan untuk bus harganya sama semua. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke DML yang kedua, yaitu having. Having itu merupakan perintah SQL yang merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk membatasi kriteria tertentu berdasarkan kriteria yang diinginkan. Jadi, having itu berfungsi untuk memberi batasan dari data yang ingin kita tampilkan, seperti itu. Fungsi having ini seperti where, tetapi khusus dipakai bersama dengan query group by. Untuk struktur query-nya, yaitu select nama kolom yang ingin dimasukkan, kemudian pilih sum. Sebenarnya tidak hanya sum sih, bisa menggunakan fungsi yang lain, tetapi lebih untuk struktur query-nya bisa sum, seperti itu. Kemudian kolom yang digunakan untuk menghitung sum ini, kemudian nama tabel, dari nama tabel yang digunakan, kemudian nama kolomnya kita group by-kan. Lalu, having sum, fungsi having, kemudian sum kolom, kemudian kita beri batasannya. Contoh seperti yang di bawah ini, select nomor transaksi. Jadi, kita pilih nomor transaksi, kemudian total pembayarannya kita sum, kemudian kita beri nama total pemasukan. Kemudian, nomor transaksi ini dari TB transaksi, kemudian nomor transaksi ini kita group by-kan. Lalu, total pembayaran ini kita sum, kemudian di having, dan batasan yang akan ditampilkan adalah 2 juta ke atas, seperti itu. Kalau kita jalankan, kemudian kita coba tampilkan juga select from TB transaksi. Nah, itu seperti ini. Yang ditampilkan adalah total pembayaran dengan harga 2 juta ke atas. Jadi yang ditampilkan adalah 2 juta ke atas. Jadi ada 6 nomor transaksi, yaitu transaksi nomor 1, 2, 3, 6, 7, dan 8. Dengan total pemasukan 2.500.000 ke atas. Seperti itu. Kalaupun kita ingin menggantinya menjadi di bawah 2 juta, maka hasilnya seperti ini. Yaitu akan menampilkan data
dari total pembayaran yang di bawah 2 juta. Seperti itu. Itu untuk having. Kemudian upper dan lower. Perintah SQL upper itu merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah tampilan data menjadi uppercase. Apa maksudnya uppercase? Uppercase itu merubah kata menjadi bentuk caps lock atau kapital atau huruf besar. Jadi, ketika kita memasukkan data yang semula hanya data yang ada pada awal huruf itu menjadi caps lock, untuk keseluruhan data selanjutnya yaitu bisa bisa menjadi caps lock semua untuk keseluruhan seperti itu. Sedangkan untuk lower berkebalikan dengan yang upper. Memang karena lower itu merubah kata menjadi huruf, merubah huruf menjadi huruf kecil, alfabet kecil seperti itu, atau lowercase. Untuk struktur query-nya sendiri yaitu select upper ataupun lower dengan nama field yang ingin ditampilkan, kemudian pilih dari tabel mana, seperti itu. Kita ambil contoh yang upper dulu. Kita lihat yang upper. Oke, kemudian kita select biar kita tahu sendiri perbedaannya seperti apa. From TP penyewa, kemudian kita running. Nah, tampilnya seperti ini. Untuk upper dari nama penyewa, namanya menjadi caps lock semua atau menjadi huruf kapital semua. Itu untuk yang upper. Sedangkan untuk yang lower hampir sama seperti yang upper. Bedanya seperti ini. Nama yang ditampilkan akan berubah menjadi huruf alfabet kecil. Yang awalnya namanya diawali dengan huruf kapital berubah menjadi huruf alfabet kecil. Itu untuk upper dan lower. Kemudian ada yang namanya substring. Substring ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan sebuah jumlah karakter sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk struktur query-nya sendiri yaitu select substring, kita pilih nama field yang ingin dimasukkan, kemudian indeks awal dan indeks akhir sebagai penentu atau batasan. Kemudian kita pilih dari nama tabel apa. Gampangannya untuk substring itu kalau semisal kita masukkan data dengan nama misalnya Wawan. Nah, kemudian kita substringkan. Nah, kita masukkan indeks awalnya itu, kita contohkan indeks awalnya adalah 1. Sedangkan indeks akhirnya adalah 2. Jadi, yang akan ditampilkan pada SQL adalah WA. Karena indeks awalnya itu 1 dan indeks akhirnya ada 2. Yang mana substring ini mengambil, kalau misalnya indeks awalnya 1 dan 2, berarti mengambil 2 angka di awal. Seperti itu. Kita langsung contohnya saja. Kita lihat select bintang from TP karyawan. Kita lihat seperti ini. Nama karyawannya ada Supardi, Dodit, Sujawo, Dadang, dan sebagainya. Ketika kita mensubstring nama karyawan tersebut akan berubah menjadi sub.suj.il seperti itu. Itu substring. Kemudian ada yang namanya len. Len ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah karakter sesuai yang ada pada record. Jadi,
Kalau yang ada pada recordan itu misalnya nama karyawan kan, nama karyawan. Di dalam nama karyawan terdapat nama misalnya nama Wawan. Nah, nama Wawan itu ada berapa huruf? Yaitu ada 5. WA, WAN. Maka ketika kita menggunakan fungsi len, maka yang ditampilkan adalah angka dari data yang sudah kita masukkan tersebut, yaitu Wawan. Wawan mempunyai 5 huruf, maka yang ditampilkan adalah angka 5, seperti itu. Kalau kita coba jalankan, untuk struktur query-nya itu ada select len, nama field yang dimasukkan, kemudian nama tabel. Kalau kita jalankan, select bintang from DB karyawan. Mari kita coba. Nah, seperti ini. Nama karyawan Supardi. Nama karyawan Dodit. Kalau kita len, Supardi ada 7 angka, ada 7 huruf, sedangkan Dodit ada 5 huruf. Seperti itu. Jadi yang ditampilkan adalah angka dari data, dari jumlah data yang kita masukkan pada kolom tertentu. Maksudnya adalah kolom yang ingin kita masukkan. Seperti itu. Kemudian untuk pembahasan DML yang terakhir yaitu adalah top. Perintah top itu biasa disebut limit data MySQL, yaitu fungsi yang digunakan untuk membatasi berapa banyak data yang ingin kita tampilkan. Jadi konsepnya itu seperti hadiah atau juara pada olimpiade tersebut. Kan terdapat juara 1, 2, 3, kadang ada juara harapan. Nah, seperti itu bisa dilakukan dengan menggunakan perintah top. Untuk struktur query sendiri yaitu select top, jumlah batasan yang ingin kita masukkan, kemudian dari nama tabel apa, seperti itu. Kalau kita jalankan, select sini saja, bintang from DB karyawan. Seperti ini. Jadi diambil 3 data dari atas. 3 data terbaru, terlama lebih tepatnya, terlama atau terbaru seperti itu. Intinya mengambil 3 data dari atas. Itu untuk top. Kalaupun kita ingin mengambil data 6, maka ambilnya seperti ini. Mengambil 6 data seperti itu dari atas. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu adalah DCL atau Data Control Language. Data Control Language sendiri yaitu sebuah perintah administrator database yang digunakan untuk mengkonfigurasikan akses keamanan untuk database itu sendiri. Jadi, DCL itu berfungsi sebagai pelindung dari database yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi DCL sendiri itu juga berfungsi sebagai pengontrol hak akses dan memanipulasi user database. Nah, untuk perintah DCL sendiri itu terdapat ada 3, yaitu grant, revoke, dan deny. Grant itu apa? Grant adalah perintah yang digunakan untuk memberikan izin kepada user untuk dapat melakukan operasi pada objek database. Jika tidak ada grant, maka ketika kita ingin menampilkan data dengan username yang sudah yang dengan tabel yang tidak diizinkan oleh grant, maka tidak akan muncul seperti itu. Kemudian ada revoke. Revoke itu digunakan untuk menghapus izin. Jadi grant itu untuk memberikan izin, revoke itu digunakan untuk menghapus izin dan penolakan yang diberikan pada objek database. Sedangkan untuk deny
dari namanya sendiri yaitu menolak untuk izin dioperasikan seperti itu. Jadi deny itu benar-benar tidak database itu tidak boleh ada yang memegangnya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Nah, pertama kita harus membuat user terlebih dahulu. Copy paste saja. Nah, buat login dengan nama 19062 70 lah, 70. Kemudian kita create login 1918070 dengan password 123. Kemudian dicek polisainya off. Seperti itu. Kemudian go, kita gunakan DB penyewaan. Kemudian kita go create user coba. Karena coba sudah digunakan, maka kita try gitu. Enggak, jangan. Kita coba DOP gitu lah. Singkatan dari coba seperti itu. Untuk login, kita mengikuti yang atasnya saja, berarti 70 seperti itu. Dengan skema defaultnya itu DBO. Kalau kita running, maka sukses. Sukses menyimpan user dengan nama COP, login dengan nama 1918070 seperti itu. Kemudian memberikan izin pada user untuk dapat mengakses. Nah, kita copy saja. Jadi untuk akses itu kita menggunakan grant. Kita pilih objeknya DBOTP karyawan to coba. Nah, coba kan tadi sudah itu sebelumnya sudah saya buat. Kalau kita jalankan, bisa, memang bisa. Kalau kita coba ini juga bisa seperti itu. Kita memberi akses. Awalnya itu kita memberi akses seperti itu. Kemudian kita menjalankan perintah select dengan hak akses baru. Nah, cara untuk mengaksesnya kita menggunakan execute. Execute sebagai user sama dengan coba select dari from DBOTP karyawan revert seperti itu. Kalau kita jalankan bisa. Itu untuk coba. Kalau untuk DOP bisa. Kalau TP karyawan ini kita ganti misalnya TP gaji lah. Apakah bisa? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena yang diberi akses adalah TP karyawan, bukan TP yang lain. Bukan tabel yang lain, hanya tabel karyawan saja. Seperti itu. Kemudian kita hapus izinnya yang diberikan kepada user baru. Nah, kita copy saja. Kita lihat. Revoke. Ya, revoke itu berarti memberikan akses, menghilangkan akses izin. Select dari objek DBOTP karyawan. Kemudian from dari coba. Nah, yang untuk coba kita jalankan complete. Untuk yang DOP kita jalankan juga complete seperti itu. Berarti kedua user tersebut sudah dihilangkan izinnya oleh revoke. Seperti itu. Kalau ingin kita jalankan kembali, kita coba execute kembali. Kita jalankan kembali. Apakah bisa? Tidak bisa, karena tidak mempunyai permisi atau izin. Ini untuk yang job. Bagaimana yang coba? Tidak bisa juga, karena tidak ada izin. Seperti itu. Nah,
Kemudian kita menolak izin pada tabel untuk user baru. Nah, kita coba melarang ya, menolak izin, yaitu deny select on object. DPO TP karyawan tuh coba. Nah, ini untuk yang coba kita lakukan. Bisa. Kalau yang COP bisa. Tapi kalau kita execute, apakah bisa? Tidak bisa. Karena tidak diizinkan, didinai, dilarang untuk mengakses TP gaji tersebut, TP gaji, TP karyawan. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa tidak bisa.